Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Welcome to Sebat Podcast seputar bahasan sastra. Semua bahasan sastra ada di sini. Nah, sebelah kiri saya ada Naura. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lalu sebelah kanan saya ada Sinta. Halo. Sepertinya biasa saja. Lalu ada Aisyah. Ya, halo semuanya. Oke. Fajar. Halo. Oke, baik semuanya ya. Baik, baik. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Ya. Kalau Dapat sendiri gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah. Ya. Oh ya, kamu kan kayaknya tadi belum perkenalan. Sudah dong, barusan. Sudah saya perkenalkan. Oh, jadi iya. Oh. Oke. Terus pembahasan kali ini ya stilistika dengan ideologi. Lalu yang pertama ini apa itu stilistika? Apakah cuma ilmu gaya bahasa dalam sastra atau gimana menurut Laura? Nah, jadi gini, Dav. Oke. Stilistika itu kan berasal dari kata bahasa Inggris stylistic. Style itu artinya gaya dan it itu artinya ilmu. Jadi stilistika itu ilmu interdisipliner antara linguistik dan juga sastra. Oke. Subjek dalam stilistika itu yaitu adalah bahasa dan juga karya sastra. Nah, kan pengarang dalam menyampaikan ceritanya, dalam menyampaikan karya sastranya itu kan membutuhkan keindahan, efek keindahan. Nah, fungsi dari stilistika ini yaitu perwujudan pengarang tersebut atau sastrawan atau penulis dalam menyampaikan gagasan, idenya atau pendapatnya untuk memberikan efek tertentu bagi pembaca. Gitu. Oke. Sepertinya saya paham ya. Nah, Harus apakah paham dong. ada tambahan? Gak ada? Mungkin? Ya, sudah dijelaskan sama Naura. Jadi sederhananya stilistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gaya bahasa dalam karya sastra. Seperti itu. Iya. Lanjut ke pengertian ideologi. Ada yang Oh ya, jadi ideologi itu dalam ilmu stilistika itu dimaksud tentang latar belakang atau Gagasan. kajian, gagasan dan pandangan pengarang terhadap karya tersebut, dan karya tersebut itu maksudnya gagasan dan pandangan pengarang itu didapatkan dari lingkungan sekitar pengarang itu sendiri atau suasana atau kondisi yang sedang terjadi ketika pengarang sedang membuat karya sastra itu sendiri. Jadi ideologi ini itu tadi kan juga apa, dari katanya saja ide kan berarti kan gagasan. Jadi intinya adalah ideologi dalam ilmu stilistika ini dimaksudkan ke dalam pandangan pengarang dalam membuat karya sastra itu tadi. Ya. ada yang mau saudara? Ya, jadi hubungan atau ideologi dalam karya sastra ya. Jadi ideologi dalam karya sastra itu berbeda seperti ideologi yang kita kenal dalam lingkungan politik ya, pemerintahan, agama, dalam lingkungan sosial itu berbeda dengan karya sastra. Jadi kalau di dalam karya sastra, ideologi itu kaitannya dengan ide yang sudah disampaikan Fajar tadi. Jadi tentang ide, gagasan pengarang dan bagaimana situasi tertentu yang melahirkan karya sastra seperti itu. Dan dalam ideologi, dalam mengkaji ideologi dalam karya sastra itu kita bisa melakukan dengan cara dua hal. Yang pertama, kita kaitkan ideologi itu dengan situasi tertentu. Misalkan pada zaman, kalau tidak salah, zaman 80 ya. Oh, zaman Orde Baru. Ya. Oh. Nah, pada zaman itu kan kita tahu banyak sekali karya sastra yang di situ digunakan oleh para pengarang untuk Mengkritik. istilahnya? Ya, mengkritik pemerintahan Ya, yang benar. sedang berlaku pada Bentuk masa tidak- itu. Ya, benar sekali. Nah, itu salah satu
cara kita untuk mengkaji ideologi dalam karya sastra. Kemudian yang kedua itu ideologi itu dapat kita kaji dengan menganggap bahwa ideologi itu merupakan fenomena dari karya sastra itu sendiri. Jadi maksudnya gimana? Kita anggap ideologi itu dari dua hal. Yang pertama kita kaji secara hermeneutik atau bagaimana pembaca itu memberikan penafsiran terhadap karya sastra, gaya bahasa dalam karya sastra tersebut. Kemudian kita kaji secara intertekstual atau dengan karya sastra yang sejaman, seperti itu. Itu tadi ideologi dalam karya sastra. Ya, ideologi dalam karya sastra dan bagaimana cara mengkajinya. Oke. Lalu kesimpulan? Tadi kan sempat disinggung kan ya, apa dalam stilistika itu kan ada apa ilmu yang mempelajari tentang gaya bahasa atau majas. Nah, mungkin kan kita apa ya, gaya bahasa itu kan sebenarnya pengertiannya kan bisa banyak gitu. Apa kalian ada yang tahu apa pengertian gaya bahasa yang sedang dimaksudkan gitu loh? Mungkin gini ya, kan tadi stilistika itu adalah kajian yang berlandaskan bahasa. Kajian mengkaji bahasa dalam sastra. Nah, gaya bahasa sendiri itu adalah ungkapan dari penulis kan, melahirkan karya sastra itu pasti penulis itu mengungkapkannya dengan gaya bahasa penulis. Dan di gaya bahasa itu sastra terlahir bukan tanpa isi atau kosong seperti itu. Nah, gaya ini dapat menandai ideologi seorang penulis karya sastra tersebut. Misalnya yang tadi seperti dijelaskan, karya sastra yang ada di tahun 80 itu untuk mengkritik pemerintahan atau itu. Nah, itu melalui gaya bahasanya. Dan dari sana kita akan menemukan gaya bahasa yang memasukkan ideologi pemikiran pengarang, walaupun dalam gambarannya itu ideologi pengarang itu tidak terlalu terlihat karena dibalut oleh gaya bahasa tersebut. Seperti itu. Oke. Menarik sekali ya pembahasan kita tadi tentang ideologi dan karya sastra. Agak-agak juga. Iya, rasanya apa ya? Secara umum kita mengenal ideologi itu hanya sebagai pandangan politik, gitu ya. Ternyata tapi jika dibalut dengan gaya kepenulisan atau gaya bahasa penulis, mungkin itu menjadi memiliki makna. Oh, makna. Jadi maknanya itu apa? Lebih gampang terlihat. Oh, maksudnya terlihat dari gaya bahasa itu tadi. Ya, dan gaya bahasa itu kan adalah kajian stilistika kan. Jadi stilistika dan ideologi memiliki hubungan yang sangat erat dalam karya sastra itu. Jadi ideologi itu pandangan pengarang yang dituangkan melalui gaya bahasa. Seperti itu. Sederhananya seperti itu ya. Oh ya, oke. Itu tadi bentuk kajian stilistika dalam ideologi sastra apa belum? Belum bentuk ya? Ya, bentuknya sebenarnya kalau kita ingin melihat bentuknya secara ini bentuk kajiannya agak sulit karena memang terkadang kita sering tertukar antara ideologi dalam karya sastra dan juga sosiologi sastra. Tapi meskipun begitu, memang kedua hal ini, sosiologi sastra dengan ideologi sastra itu memang berdekatan karena kembali lagi ideologi itu merupakan gagasan atau ide pengarang dalam menciptakan karya sastra, sementara sosiologi itu bagaimana karya sastra itu lahir berdasarkan situasi pada masa tertentu. Kalau saya sih memahaminya gini ya, stilistika dan hubungannya dengan ideologi itu bisa sangat terlihat dari bagaimana gaya bahasa penulisnya mengungkapkan atau menumbuhkan karya sastra tersebut. Jadi kesimpulan dari semua ini ya, jadi kesimpulan dari pembahasan kami yang panjang lebar barusan, yang pertama itu pengertian stilistika. Ya, apa sih stilistika itu? Ya, jadi stilistika itu berasal dari kata style dan stylistic. Yaitu style dan juga yang artinya gaya. Dan itch itu artinya
ilmu. Ilmu Jadi, tentang gaya Gaya bahasa, bahasa dalam bahasa. sastra. seperti itu. Oh, Kemudian ya. hubungannya ke ideologi dengan karya Sastra. itu ideologi dalam karya sastra itu berbeda dengan ideologi yang kita pahami dalam lingkup pemerintahan. Oke. Jadi ideologi dalam karya sastra itu adalah bagaimana ide pengarang yang dituangkan dalam karya sastra. pada masa itu kan, Iya, Iya. pada masa tertentu. pada masa tertentu. Iya. Oh ya, jadi kalau aku nangkepnya itu gini, apa, stilistika dan ideologi itu kan pandangan atau ide gagasan pengarang yang apa berlatar belakang dari lingkungan pengarang itu sendiri kan. Nah, Iya. ini saya jadi kepikiran sama satu karya yang berjudul Siti Nurbaya. Tahu apa enggak? Pasti Oh, tahu lah. tahu. itu Oh, tahu. karya Oh. sangat terkenal ya. Benar. Dan teman-teman pasti juga sudah tahu karya ini. Ya makanya itu ya saya tahunya kan itu. Nah, kalau setahu saya itu kan dalam novel Siti Nurbaya itu pengarangnya itu siapa ya? Ayo, susah lupa. Siapa sih? Ya nanti kita tulis pengarangnya di bawah. Oh iya, ya pokoknya setauku itu Siti Nurbaya itu kan pengarangnya dari suku Minangkabau. Nah, suku Minangkabau itu kan terkenal dengan adat atau tradisi pernikahannya. Nah, kemudian kan itu kan kalau saya menanggapi itu kan berarti latar belakang pengarang novel Siti Nurbaya ini kan berdasarkan tradisi Minangkabau, yaitu tentang adat pernikahan itu tadi. Dan ya memang kebetulan, bukan kebetulan sih, dan memang isi dari novel Siti Nurbaya itu tadi kan tentang sebuah adat pernikahan gitu kan. Iya, iya. Nah, itu apakah dengan begitu novel ini tadi itu yang bertemakan tentang adat pernikahan, Kawin paksa ya. kawin paksa itu, Nikah paksa. iya nikah paksa. Kalau kawin paksa seperti konotasinya agak ini ya. Iya nikah. Kalau kawin kan biasa dipakai untuk Dijodohkan. hewan. Iya, benar. Iya, Jadi kan ini kan Nikah. manusia kan, jadi Iya. nikah, Iya, betul. nikah paksa. Nah itu kembali lagi tadi, nikah paksa itu apakah termasuk dalam ideologi, maksudnya stilistika dan ideologi? Mungkin tadi sudah sempat disinggung ya oleh Aisyah gimana stilistika dan ideologi itu bukan tentang melihat lingkungan pengarangnya, tapi pemikiran pengarangnya dalam menuangkan gagasan pemikirannya seperti itu. Mungkin bisa dilihat dari karya sastra yang judulnya Siti Nurbaya itu bisa dilihat. Jika ingin mengetahui ideologi pengarangnya itu bisa dilihat dari gaya bahasa pengarang dalam menuangkan cerita di dalam karya sastra Siti Nurbaya itu. Kalau menurut saya sih seperti itu ya, karena tadi kan karya sastra itu terlahir dari ide, gagasan, pemikiran pengarang. Dan di stilistika itu yang dikaji adalah bagaimana gaya bahasa pengarang dalam menuangkan gagasan pemikiran itu. Oh, jadi kayak misal kita mengkaji stilistika dan ideologi ini, kita tidak melihat latar belakang pengarang itu, tetapi lihat gaya bahasanya. Apakah seperti itu? Stilistika itu adalah ilmu yang mengkaji Gaya gaya bahasa. bahasa. Ya. Jadi kalau kita ingin mengkaji stilistik ideologi dalam karya sastra Hah? melalui stilistika, ya Melalui- berarti kita Oh, lihat gaya iya. bahasanya. iya. Tapi kalau kita ingin melihat bagaimana lingkungan dan bagaimana Ideologi ideologi pengarangnya. pengarang melalui lingkungan, berarti itu kita akan mengkaji melalui sosiologi Sastra. Oh, Jadi bagaimana situasi atau latar belakang apa ya istilahnya? Ya, situasi dalam satu wilayah, bagaimana itu bisa melahirkan karya sastra. Bagaimana karya sastra lahir yang disebabkan atau dipengaruhi oleh lingkungan. Gitu. Oh, iya, iya. Iya. Baik, sudah. Oke. Iya, sudah. Terima kasih untuk rekan-rekan saya. Terima kasih untuk Naura, Aisyah, Ya, sama-sama. Sinta, Fajar. Sama-sama. Mari kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Puji Tuhan. Ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe. subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tutup kamera. Assalamualaikum.